Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang sunnah-sunnah ab'ad yang ditinggalkan oleh imam, bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh seorang makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kulluhu fi man intasaba qaiman. Amma idzan tahadha nasiyan wa tadzakkara qabla al-intisabi faqala Syafi'i wal ashabu yarji'u ila tasyahudi wal muradu minal intisabi al-i'tidalu wal istiwa'u. Hadza huwa as-sahihul ladzi qata'a bihil jumhur. Hadza kulluhu, yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau seandainya seorang makmum dia melakukan daripada sesuatu perlakuan yang beda dengan imam, di antaranya kalau seandainya seorang imam berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga, artinya meninggalkan daripada tasyahud awal, maka bagi seorang makmum tidak boleh berbeda dengan imam. Artinya makmum pun harus berdiri untuk melaksanakan daripada rakaat yang ketiga dengan cara meninggalkan tasyahud awal. Ya. Apabila itu imam sudah berdiri tegak untuk melaksanakan rakaat yang ketiga, enggak lama kemudian imam kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud awal, maka batallah sholat imam dan makmum tidak boleh kembali mengikuti untuk duduk. Apabila itu imam kembali dengan cara sengaja dan juga tahu hukumnya, maka batallah sholat imam. Ya. Hadza kulluhu. Nah, di sini baru dikatakan hadza kulluhu, ini semua apa yang tadi terangkan di atas, fi manin tasaba qaiman, kalau orang itu sudah tegak berdiri. Kalau sudah tegak berdiri enggak boleh duduk kembali buat tasawuf awal. Atau orang yang udah sujud tidak boleh kembali berdiri untuk melaksanakan kunut. Begitu. Ya, kalau udah jidatnya nih, dahinya udah taruh di tempat sujud, udah nempel, maka tidak boleh kembali berdiri untuk melaksanakan kunut. Atau kalau sudah berdiri tegak melaksanakan rakaat yang ketiga, meninggalkan daripada tasyahud awal, maka jangan kembali. Ini semua fi manin tasoba. Ini semua kalau udah tegak qaiman dalam keadaan berdiri. Bagaimana Pak? Amma idzan tahadha. Tapi manakala orang itu baru bergerak, waktu dia mau diri melaksanakan rakaat ketiga, baru pengen diri meninggalkan untuk tasyahud awal, baru pengen berdiri, belum sampai diri belum, ya. Atau dia baru pengen turun untuk melaksanakan sujud, belum sampai sujud, ya, mau meninggalkan daripada kunut pada waktu sholat subuh. Kenapa dia baru bergerak? Baru bergeraknya doang, nasian karena lupa, watazakaro, dan dia ingat qoblan tisobi, sebelum berdiri tegak. Ya, baru pengen bangun buat berdiri, keburu ingat bahwa dia harus melakukan tasyahud awal. Berarti belum sampai berdiri. Faqala Syafi'i wal ashab,
Maka Imam Syafi'i dan para ashabnya berkata, yarji'u ila tasyahudi. Maka dia kembali untuk melakukan tasyahud awal. Kenapa? Karena belum sampai berdiri tegak. Wal muradu minal intisab, adapun yang dimaksud dengan al-intisab di sini apa? Al-i'tidalu, yaitu udah sampai i'tidal. Artinya udah sampai berdiri tegak. Ya. Wal istiwa'u, dan juga udah rata, artinya punggungnya udah dalam keadaan, tulang belakangnya udah dalam keadaan tegak berdiri begini. Ya. Makanya jamaah, kalau seandainya pengertiannya, kalau orang itu nanti bedanya begini. Kalau ada orang baru sujud sujud yang kedua, pada rokat yang kedua yang harusnya dia tahiyat awal, kalau seandainya dia baru bangun aja, dia ingat atau diingatkan oleh makmum, maka boleh berdiri. Boleh duduk tasawuf awal. Bagaimana kalau seandainya dia udah melewati batas daripada ruku, lebih mendekat daripada, belum dikatakan berdiri tegak, tapi udah melewati batas ruku, belum sampai berdiri tegak, tapi udah melewati batas ruku. Apakah dia ini terus untuk berdiri melaksanakan rokat yang ketiga, atau dia kembali untuk tasyahud awal? Nah, di sini kalau kita lihat keterangan di sini dikatakan kalau belum sampai diri tegak, ya, kalau belum sampai diri tegak, sebelum seperti kita dirinya i'tidal, maka boleh dia kembali untuk tasyahud awal. Sekalipun udah melewati batas daripada ruku, artinya lebih dekat berdiri daripada dia duduknya, maka silakan dia kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Begitu juga kalau dia sebelum sampai jidatnya taruh di tempat sujud, sebelum jidat nempel di tempat sujud, silakan dia kembali untuk melaksanakan kunut subuh, ya, kalau belum, walaupun lebih dekat kepada tempat sujudnya dibandingkan daripada berdirinya. Maka inilah yang disebut dengan boleh kembali. Kenapa? Karena dia belum at-talabbus birrukni. Orang itu belum belum melaksanakan, belum mengerjakan daripada rukun sholat yang berikutnya, yaitu apa? Kalau tasyahud awal belum berdiri, kalau dia kunut belum sampai sujud, belum melakukan, belum bercampur, belum mengerjakan daripada rukun-rukun sholat, makanya dia boleh kembali. Tapi kalau udah berdiri tegak atau udah meletakkan ini dahi ke tempat sujud, maka janganlah dia kembali. Kalau dia kembali, maka batal daripada sholatnya. Hadza huwas shahihu. Inilah pendapat yang paling sahih, alladzi, yang mana qata'a, yang telah memastikan bihi, dengan pendapat ini al-jumhuru, menurut jumhurnya para ulama. Jadi ulama udah mufakat, pendapat inilah yang paling sahih dalam melaksanakan sesuatu apa yang dilakukan, yaitu apabila kita sholat lupa tasyahud awal, atau kita sholat lupa untuk melaksanakan kunut subuh. Begitu. Summa idza ada qoblal intisabi. Nah, sekarang jadi masalah jamaah. Kalau seandainya nih orang kalau dia udah berdiri tegak, nggak boleh kembali buat tasawuf awal, atau udah meletakkan ini dahi ke tempat sujud, nggak boleh kembali diri untuk melaksanakan kunut. Itu batal kalau dikerjain. Nah, sekarang bagaimana hukumnya yang tadi dibilang? Kalau dia belum berdiri tegak, belum berdiri tegak untuk melaksanakan rakaat ketiga, dia ingat bahwa dia harus tasawuf awal, belum berdiri tegak, maka silakan kembali. Atau belum meletakkan ini dahi ke tempat sujud, maka silakan dia berdiri untuk melaksanakan daripada kunut. Pertanyaannya, apakah orang tersebut disunnahkan untuk sujud sahwi? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau balik, iya, balik untuk tasawuf awal karena dia belum berdiri tegak, balik untuk berdiri melaksanakan kunut subuh kalau belum
dahi ini diletakkan di tempat sujud. Pertanyaannya, apakah orang itu harus sujud sahwi? Summa kemudian iza ada qoblal tinsabi, apabila ini orang kembali sebelum berdiri tegak untuk melaksanakan tasawuf awal, fahal yasjudu lisahwi, apakah orang ini disunahkan untuk sujud sahwi? Kaulani, ada dua pendapat. Tapi dari dua pendapat itu dikatakan al-azharu, menurut kaul yang paling zahir, fi asli raudhati, di dalam kitab asalnya Raudhah, annahu, bahwasanya orang tersebut yang belum sampai sempat berdiri tegak atau belum meletakkan indahi ke tempat sujud, la yasjudu, tidak perlu sujud sahwi. Ya. Wa in sara ilal qiyami aqrabu, sekalipun orang tersebut sara, wa in sara, sekalipun adanya ilal qiyami, berdiri melaksanakan rakaat yang ketiga, aqrabu, lebih dekat. Sekalipun udah mau diri, cuma memang apa yang namanya, tulang belakangnya nih, tulang punggungnya belum sampai tegak berdiri begini. Walaupun berdirinya lebih dekat, bagi orang yang seperti itu boleh kembali duduk untuk tasawuf awal dan tidak perlu sujud sahwi. Ini pendapat yang paling zahir, ya. Kenapa? Karena belum at-talabus, belum melakukan, belum mengerjakan rukunnya, ya, belum bercampur melaksanakan daripada rukun sholat, yaitu namanya berdiri. Makanya dikatakan menurut kaul yang zahir, orang tersebut tidak perlu sujud sahwi. Wa sahhahahu fit tahqiqi, dan telah disahihkan pendapat ini di dalam kitab tahqiqnya. Tapi waqala fi syarhil muhadzab, dan berkata ulama di dalam kitab syarah muhadzabnya, innahu, sesungguhnya al-asahhu, menurut pendapat yang sahih, indal jumhuri, yaitu menurut jumhur ulama, ya. Apa itu? Wallazi fil muharrari, adapun yang ada di dalam kitab muharrar, itu nama kitab muharrar, annahu, nah di sini diberikan perincian nih jamaah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, diberikan perincian oleh ulama. Idza sara ilal qiyami aqrabu sajada, apabila orang tersebut berdirinya lebih dekat, ya, kalau dia tasawuf awal, dia meninggalkan tasawuf awal, berdirinya lebih dekat, walaupun belum tegak, berdirinya lebih dekat. Ada yang mengatakan melewati daripada batasan ruku, maka orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi, sekalipun belum tegak berdirinya. Ya, sekali lagi diperincikan oleh ulama bahwa apabila ini orang meninggalkan tasyahud awal, dia keburu untuk berdiri, tapi belum sampai tegak. Kalau dia belum sampai tegak, kalau seandainya berdirinya lebih dekat daripada tasyahudnya, maka orang tersebut boleh kembali, tapi nanti di akhirnya disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Artinya apa? Manakala belum sampai melewati batas ruku, belum sampai melewati batas ruku, maka orang tersebut nanti boleh kembali untuk tasawuf awal dan tidak perlu untuk sujud sahwi kalau belum melewati batas daripada ruku. Tapi kalau udah melewati batas ruku, berarti apa? Lebih dekat berdiri, maka silakan dia kembali tasawuf awal, tapi nanti di akhir dilaksanakan daripada sujud sahwi. Alasannya kenapa? Alasannya begini jamaah, ini pendapat ulama-ulama dalam kitabnya, dikatakan kalau tuh orang harusnya tasyahud awal, dia lupa, dia keburu melaksanakan pengen rakaat ketiga. Kenapa kalau dia sudah melewati batas ruku untuk sujud sahwi, walaupun dia boleh kembali untuk melaksanakan tasyahud awal, tapi ditutup nanti dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum melewati daripada batas ruku, maka orang tersebut tidak perlu sujud sahwi. Alasannya kenapa? Karena ruku ini termasuk daripada rukun sholat, sedangkan dia udah melewati daripada batasan ruku.
Sedangkan ruku ini termasuk rukun sholat. Maka ulama mengatakan seakan-akan dia sudah at-talabus bil ibadah, at-talabus bil rukni, sudah melaksanakan, mengerjakan daripada rukun sholat, yaitu apa? Ruku. Makanya ulama berpendapat kalau sudah melewati batas ruku, walaupun dia boleh duduk kembali untuk sujud untuk tasawuf awal, tapi disunahkan di akhirnya untuk sujud sahwi. Kenapa? Batasannya adalah sudah melewati rukun sholat berupa ruku. Itu satu pendapat. Tapi pendapat lain yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Pendapat yang pertama tadi tuh yang dikatakan pendapat yang azhar, yang paling jelas. Walaupun dia udah melewati batas ruku, walaupun lebih dekat kepada diri, tidak boleh kembali tasawuf awal, tapi tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Ulama berpendapat yang kedua mengatakan karena pada saat itu bukan tempatnya rukun untuk ruku. Pak, ruku itu dikerjain kapan? Waktu kita berdiri, setelah Fatihah, setelah baca surah baru ruku. Begitu kan ya urutannya? Betul. Sekarang kalau kita duduk tasahud awal, pada waktu kita duduk tasahud atau kita duduk atau kita ya laksanakan lagi duduk. Tatkala kita berdiri melaksanakan rakaat ketiga, tempatnya ruku bukan? Bukan. Kenapa? Ruku itu dikerjakan pada waktu setelah Fatihah baru ruku. Nah kalau kita diri walaupun melewati tempatnya ruku, tapi itu bukan waktunya pelaksanaan ruku. Maka ulama yang berpendapat mengatakan tidak perlu sujud sahwi sekalipun melewati batas daripada ruku. Berbeda pendapat ulama. Kesimpulannya apa jamaah? Dari berbagai macam pendapat-pendapat ulama begini, kesimpulannya dari sekian banyak pendapat-pendapat ini semua, lebih baik kita ambil pendapat yang mengatakan kalau seandainya kita harusnya tasyahud awal kelupaan, maka boleh kembali untuk tasyahud awal sebelum kita berdiri. Tapi kalau manakala sudah melewati daripada tempatnya ruku, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau belum sampai melewati batas daripada ruku, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Kesimpulannya begitu aja udah. Ya. Dari sekian banyak perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang hal-hal yang seperti ini, ya. Makanya begini juga jamaah, nanti satu saat atau kejadian umpama ini orang, ini imam, ya, harusnya sujud harusnya tasyahud awal, dia lupa, Allah, makmum pada negor subhanallah, walaupun udah sampai berdiri, umpama nih udah sampai hampir berdiri, udah melewati batas ruku, dia balik, boleh nggak? Boleh. Pas tasyahud akhir kagak sujud sahwi. Kan kalau melewati batas ruku harusnya sujud sahwi. Dia kagak juga sujud sahwi. Jangan disalahin. Dan jangan dibilang apa-apa. Kenapa? Karena mungkin itu imam berpendapat kepada ulama yang mengatakan yang penting tidak sampai berdiri tegak, walaupun udah melewati batas ruku lebih dekat kepada diri. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Itu maksudnya jamaah. Jadi saya ungkap ini semua perbedaan pendapat ulama, jangan gampang-gampang kita menyalahi sesuatu orang yang berbuatnya salah seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ada pendapat lain, kan begitu. Paham? Ya, jelasnya seperti itu hadirin. Berikutnya, wa illa fala wa tabi'ahu, dan telah mengikuti pendapat, ya, pendapat yang di dalam kitab Muharrar An-Nawawi, Imam Nawawi fil Minhaji, yaitu di dalam kitab Minhajnya, yaitu apa? Kalau udah melewati batas ruku, dia kembali sujud sahwi. Apabila tidak melewati batas ruku, kembali untuk tasawuf awal dan juga tidak perlu sujud sahwi. Di kiasnya jamaah tentang masalah kunut. Ini orang harusnya kunut, kelupaan kunut. Allah, kalau belum ini jidat taruh di tempat sujud, maka silakan boleh kembali.
Tapi apakah sujud sahwi apa enggak? Tadi penjelasan begitu juga. Kalau sudah melewati batas ruku, berarti hampir lebih dekat ke sujud, sunnah untuk sujud sahwi. Apabila dia baru pengen turun, belum sampai batas ruku, dia kembali untuk melaksanakan kunut, berarti tidak perlu sujud sahwi. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang tadi terjadi perbedaan pendapat ini semua jangan kita salahkan kalau ada orang yang berbeda seperti itu. Wa qala Rafi'u fi Syarhil Shaghiri, Imam Rafi'i berkata di dalam kitab Syarah Shaghir, inna tariqal tafsili, adapun jalan secara tafsil, secara terperinci, azhar, itu lebih jelas. Yang tadi tuh kalau melewati sujud sahwi, kalau tidak melewati batas ruku tidak perlu sujud sahwi. Itu kata Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Shaghirnya. Qala al-Asna'i, Imam Asna'i berkata, al-fatwa, sebagaimana fatwa ala ma fi Syarhil Muhazzab, atas apa yang ada di dalam kitab Syarah Muhazzab, limuwafaqatihil aktsarina, yang lebih banyak cocok kepada para ulama, yaitu apa yang tadi itu jamaah. Yang makanya saya bilang kesimpulannya apa? Kalau melewati batas ruku untuk berdiri maka sujud sahwi. Kalau tidak melewati batas ruku maka tidak perlu sujud sahwi orang tersebut. Itu yang diambil oleh pendapat para ulama demikian. Hadza kulluhu, ini semua idza tarakat tasyahudal awwala, apabila orang tersebut meninggalkan tasyahud awal, wa nahadha nasiyan, dan dia bergerak berdiri dalam keadaan lupa, ya. Amma idza ta'ammada dzalika, kalau tadi tuh lupa untuk tasahud awal, maka keterangannya kayak tadi di sebelumnya. Bagaimana dia ingat tasahud awal tapi dia sengaja-ngajak ninggalin, atau dia ingat untuk kunut subuh tapi dia sengaja-ngajak meninggalkan kunut, bagaimana hukumnya? Amma iza ta'ammada dzalika, adapun apabila dia sengaja meninggalkan tasahud awal, gue mau tes nih, makmum saya tidur apa enggak? Umpama begitu kan ada ya. Ini makmum pada merhatiin enggak nih sholat? Saya harusnya tasyahud awal nih. Diri aja dulu, Allah, ngetes. Kan sengaja berarti ninggalin tasyahud awal. Bagaimana hukumnya? Apabila dia meninggalkan sengaja, summa ada qoblal intisabi, kemudian dia balik sebelum berdiri tegak, wal i'tidali, dan sebelum i'tidal, ya, sebelum dia kembali berdiri tegak atau dia i'tidal, dia kembali. Fa in ada ba'da ma sara ilal qiyami aqrab, apabila dia kembali setelah berdiri itu lebih dekat, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Jangan bingung jamaah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi bahwa kalau belum berdiri tegak sekalipun udah dekat kepada berdiri, boleh nggak kembali tasyahud awal? Boleh. Yang penting belum berdiri tegak. Kenapa dikatakan boleh? Karena dia lupa untuk melaksanakan tasyahud awal. Tapi yang kedua nih, apabila dia sengaja ngajak meninggalkan tasyahud awal, maka manakala orang tersebut kembali untuk tasyahud awal, di mana berdirinya lebih dekat dibandingkan daripada tasyahudnya, maka kalau dia baru Allah, belum berdiri tegak belum, tapi udah mendekati kepada diri, kalau dia kembali tasyahud awal, maka batal sholatnya. Kok beda dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu penyebabnya lupa, kalau yang kedua penyebabnya sengaja. Itu sebabnya hadirin. Itu bedanya di situ. Tapi ada orang begitu, ya wallahu alam, ya sengaja ngajak ninggalin tasyahud awal atau gimana, wallahu alam ada apa enggak. Tapi ini ulama memberikan jawaban kalau seandainya ada orang melakukan demikian, ya. Batalat sholatu wa in ada qablahu, kalau dia kembali tasyahud awal belum melewati dari batas ruku,
Ya, harusnya di tasawuf awal baru Allah, belum sampai melewati batas ruku, maka silakan dia kembali lam tabtul, dan tidak batal daripada sholatnya. Itu perinciannya demikian. Titik. Walau tarokal imamul kunuta, apabila meninggalkan imam akan kunut subuh, imma likaunihi la yarahu, bisa jadi dia meninggalkan, imam meninggalkan kunut subuh, bisa jadi imma kadang-kadang likaunihi, karena keadaan imam la yarahu, tidak berpendapat bahwa kunut subuh termasuk sunnah ab'ad, kal Hanafi, sebagaimana mazhabnya Imam Hanafi. Kayak di Masjidil Haram Mekah Madinah, mereka kan bermazhabnya Hanafi, maka mereka nggak pakai kunut subuh. Bisa jadi orang tidak kunut subuh karena bermazhab Hanafi. Beda dengan mazhab kita Imam Syafi'i yang memang mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah ab'ad. Jadi ada orang meninggalkan kunut subuh karena beliau berpendapat atau bermazhab Imam Hanafi. Satu. Yang kedua, au nasia, atau dia tidak kunut subuh, kenapa? Nasia, dia lupa. Ya, Allah, buru-buru dia turun untuk melaksanakan sujud. Bagaimana nih hukumnya? Fa in alimal ma'mumu, apabila mengetahui makmum, annahu, bahwasanya, nih jamaah, hukum yang dikatakan kita kunut subuh, nih imam kagak kunut subuh, atau karena pokoknya terserah sebabnya apa, apakah itu imam lupa atau imam bermazhab Hanafi, pokoknya imam tidak kunut subuh. Bagaimana status kita sebagai makmum? Kunut subuh apa enggak? Anau, bahwasanya apabila nih makmum, kita makmum mengetahui anau, bahwasanya la yulhikuhu fis sujudi, kalau kita tidak bisa mengejar imam buat sujud, fala yaknutu, maka jangan kunut. Sekali lagi jamaah, kalau imam tidak melaksanakan kunut subuh, sebabnya terserah apakah dia lupa atau dia bermazhab Hanafi. Pokoknya imam kagak kunut subuh, kita makmum bagaimana? Pertama, makmum boleh kunut subuh, tapi dengan syarat itu makmum dapat mengejar sujud dengan imam. Maksud sujudnya pertama tuh, kan imam kagak kunut, berarti imam ngapain? Sujud, ya kan? Karena imam kagak kunut berarti imam sujud. Nah kita yang bermazhab Syafi'i pengen kunut, bagaimana? Kunut silakan, nggak apa-apa kerjain kunut, tapi dengan syarat bisa bareng sujud dengan imam. Paham? Kayak di Mekah Madinah gimana? Bisa nggak kita kunut? Bisa, kenapa? Dirinya lama tuh imam. Kita baca Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman, keburu habis. Kita udah selesai kunut, imamnya belum sujud juga. Keburu sujud dengan imam. Bareng, silakan kunut. Ini hadirin jamaah. Cuma kalau di sono jangan angkat tangan kunutnya, ntar kata orang apaan. Yang lain pada ngangkat tangan, kalau kunut subuh, ente angkat tangan sendiri. Allahumma hdini fiman hadait. Karena orang-orang yang di samping kita yang bukan bermazhab Syafi'i, apa dibilang? Ya orang keder apa? Ya, begitu. Tapi syaratnya begitu jamaah. Nah kalau di sini, kalau di masjid kita atau di kampung kita nih, kalau yang nggak kunut subuh gimana? Habis baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar, langsung sujud. Keburu nggak kalau kita baca Allahumma hdini? Keburu nggak? Nggak usah kunut, begitu aja dah. Tapi kalau keburu baca Allahumma hdini walaupun imamnya kagak kunut, silakan. Ya, begitu maksudnya. Jadi jangan dibikin susah dan jangan dibikin ribet. Ini ada apa urusan? Jangan dibikin ribet, udah biasa-biasa aja kita. Ya. Ini kadang-kadang jadi dibikin ribet karena kita sendiri. Wa in alima, kalau kita tahu, annau la yusbikuhu, kalau kita bisa mengejar, tidak bisa mengejar, ya konata, kunut. Kalau kita bisa mengejar,
bahwa kita bisa berkunut sama subuh, bisa sujud bersama dengan imam, silakan kunut. Tapi kalau enggak begitu. Ya, kesimpulannya. Tapi memang ada, kalau kita baca di dalam kitab ada satu kitab mengatakan begini jamaah, karena intinya kunut itu dua, yaitu apa? Asana, pujian, addu'a wasana. Coba kita baca, Allahumma hdini fi man hadait, doa. Tapi kalau kita baca fa innaka taqdi wala yuqda alaik, itu hukumnya apa? Maksudnya apa? Sana. Makanya ada ulama mengatakan silakan mengganti daripada bacaan kunut yang Allahumma hdini. Kalau begini nih keadaannya nih, kita mau ngejar imam kagak bakal kejar kalau baca Allahumma hdini. Maka ulama ada mengatakan cukup baca apa? Yang mengandung sana, pujian dan juga doa. Ya Ghafur, Ighfirli, Allahu Akbar. Tapi jangan dipakai buat kunut subuh. Ya, kita jadi imam kita baca Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Rahim, Irhamni. Jangan. Kalau kita terpaksa pengen juga kunut, tapi imam udah keburu sujud, boleh tuh baca itu tuh. Ya Rahim, Irhamni. Silakan. Tapi jangan kita baca kalau dalam kondisi dalam yang lain-lainnya. Begitu mas. Saya habisin tanggung biar berhentinya enak. Wa qad atlaqa Rafi'i wal Ghazali, telah memutlakkan Imam Rafi dan Imam Ghazali annahu la ba'sa bima yaqrahu minal kunuti. Tidak apa-apa membaca daripada kunut idza lahikahu an qurbin, apabila dia bisa menemui imam dalam waktu yang dekat. Wa atlaqal Qadil Husain, dan telah memutlakkan Imam Qadil Husain annahu man shalla subha. Nah, ini jamaah. Jadi ada sedikit masalah. Man sholaha subha, barang siapa yang sholat subuh, khalfa man sholat zuhro, di belakang orang yang sholatnya zuhur. Orang yang sholat subuh di belakang orang yang sholat zuhur. Boleh nggak? Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh. Boleh Pak? Atau jangan gitu dah, kejauhan bedanya. Imam sholat zuhur, makmum sholat asar. Boleh? Pak? Bu? Wih. Boleh nggak? Imam sholat zuhur, makmum sholat asar. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus disyaratkan antara imam dengan makmum satu niat. Nggak. Tapi bagusnya, kalau ditanya, bagusnya memang satu niat. Imam zuhur, makmum zuhur, asar, asar. Tapi boleh nggak kalau imamnya zuhur, makmumnya asar? Boleh. Kalau kita nggak tahu, umpama kayak kita jamak takhir, kita mau jamak takhir. Kalau jamak takhir kan pendapat mengatakan boleh asar dulu, boleh zuhur dulu, kecuali jamak takdim, wajib zuhur dulu baru asar, kan begitu ya. Ini singkat aja. Kalau jamak takhir kan boleh. Kebetulan imamnya nggak pakai ngasih tahu. Imamnya nggak ngasih tahu, Pak, kita asar dulu, baru zuhur. Imam nggak ngasih tahu. Terus imam langsung aja dah, Allahu Akbar. Kita nih makmum, sholat apaan nih imam ya? Asar kali dah. Nggak taunya imamnya zuhur. Sah nggak sholatnya imam? Sholatnya makmum. Sah, walaupun berbeda niat. Tapi itu nggak jadi permasalahan. Yang penting apa? Gerakannya sama, ya. Pekerjaannya sama. Kecuali kalau imamnya sholat subuh, makmumnya sholat gerhana, kan beda antara sholat subuh sama sholat gerhana. Kan ada perbedaannya ya. Nah itu lain. Ini bagaimana nih? Sama-sama sholat. Apabila ada orang sholat subuh di belakangnya sholat zuhur, wakonata, dan dia baca kunut, betul sholat tuh, batal sholatnya. Kenapa? Imamnya kagak kunut. Kenapa kagak kunut? Nah dia sholat zuhur imamnya. Nah kita makmumnya sholat subuh. Jangan pakai kunut. Batal sholatnya. Tapi wallahualam terjadi apa enggak kayak begini. Tapi imam ini mengatakan demikian. Qala Ibnu Rif'ati wa la'allahu musawwirun. Mudah-mudahan gambaran ini bihalatil mukhalafati. Keadaan yang bisa berbeda. Wa huwa zahiru. Inilah pendapat yang paling zahir. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya. Kalau berhenti di sini enak nih jamaah, nungguin 2 bulan lagi kan ketahuan. Nah, kelamaan, ya maka cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita dan keluarga kita dipanjangin umur, disehatkan badan, sehingga kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah dan meraih janji Allah dan janji Rasulnya. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Bihadziniyya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.